Salam. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pasti akan memberkati kita, saudara. Kita akan membaca di Kisah Para Rasul pasal yang ke-1, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13, saudara. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas dan Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon, orang Zelot, dan Judas bin Yakobus. Ada beberapa hal yang indah di sini, saudara. Menjelang pencurahan Roh Kudus, menjelang hari Pentakosta, hari yang dijanjikan Tuhan kepada murid-murid dan orang-orang percaya. Garis bawahi janji yang diberikan kepada murid-murid dan orang-orang percaya, saudara. Berarti pencurahan Roh Kudus juga berlaku bagi saudara dan saya. Kita berbahagia karena kita menerima janji Tuhan. Janji Tuhan yang hebat, janji Tuhan yang dahsyat. Orang yang berbahagia adalah orang yang bisa menerima janji Tuhan. Dan hari ini, saudara, janji Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara. Tuhan akan memberikannya, Tuhan akan menyatakannya kepada saudara. Dikatakan di sini hal yang indah. Yang pertama, di Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Sudah dikasih Tuhan, dikatakan dengan jelas di sini, kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Artinya mereka berjalan bersama-sama. Mereka kembali bersama-sama. Setelah mereka melihat peristiwa yang hebat, pengalaman yang hebat, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebuah pengalaman yang hebat, saudara. Luar biasa. Tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dikatakan. Murid-murid melihat gurunya naik ke surga. Dan peristiwa itulah yang menjamah hati mereka, yang membuat mereka menjadi satu. Menjadi sebuah kekuatan yang besar, menjadi sebuah sehati, kesehatian. Ternyata kesehatian itu adalah proses. Kesehatian itu adalah hasil dari orang-orang yang mau merendahkan diri, bergandengan tangan, yang mau berjalan bersama-sama. Setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, peristiwa yang hebat beruntun terjadi, yaitu kesehatian murid-murid. Kita sebut saja kekompakan. Kalau dalam keluarga, ada kekompakan, kesehatian antara suami istri, antara orang tua dengan anak, antara menantu dan mertua. Pasti luar biasa. Keluarga itu akan menjadi keluarga yang hebat, keluarga yang dahsyat, keluarga yang sangat luar biasa. Ada kasih Tuhan, ada keharmonisan, dan ada cinta Tuhan di dalamnya. Dan ini disampaikan oleh murid-murid, saudara. Mereka berjalan bersama-sama. Berarti ada cinta, ada kasih, ada kekompakan, ada kebersamaan, gotong royong yang luar biasa. Tadinya mereka berjalan sendiri-sendiri. Tadinya mereka melangkah ke tempat mereka masing-masing. Tetapi sekarang mereka melangkah bersama-sama. Itu yang Tuhan inginkan, saudara. Melangkah bersama-sama. Murid-murid dan orang-orang percaya sekarang melangkah bersama-sama. Mereka tidak melihat perbedaan lagi. Yang mereka lihat adalah tujuan yang sama, yaitu mendapatkan janji Tuhan.
menuruti semua perintah Tuhan, dan mau melangkah bersama dengan Tuhan. Berarti hal pertama yang luar biasa di sini, saudara, menjelang hari Pentakosta, kesehatian. Tuhan ingin kesehatian itu ada di tengah kita. Tuhan ingin hamba-hamba Tuhan sehati, pelayan-pelayan Tuhan sehati, jemaat Tuhan sehati, anak-anak Tuhan sehati, dimanapun mereka berada, di keluarga, di bisnis, di pekerjaan, di dalam pelayanan. Kalau kesehatian itu ada, saudara, pasti luar biasa. Sekali lagi, keluarga itu menjadi keluarga yang hebat. Perusahaan itu menjadi perusahaan yang kuat. Pelayanan itu menjadi pelayanan yang luar biasa. Yang kedua dikatakan di sini, di Kisah Para Rasul pasal yang ke-1, ayat yang ke-12, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Berarti ada waktu yang dijalani bersama-sama. Dikatakan dengan jelas di sini, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Waktu yang dijalani oleh mereka tidak membuat mereka lemah, tidak membuat mereka lelah, apalagi bersungut-sungut. Jadi tanda kedua menjelang pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Tidak ada lagi persungutan, tidak ada lagi kata-kata yang tidak enak di dalam persekutuan mereka. Mereka melangkah dengan penuh sukacita. Jadi tanda yang ketiga, saudara, sukacita, damai, sejahtera itu ada di tengah mereka. Luar biasa. Doa saya hari ini, sukacita, damai, sejahtera ada di tengah saudara, di tengah keluarga saudara, di tengah pelayanan saudara, bisnis saudara. Supaya sukacita Tuhan itu melimpah, memberikan berkat yang luar biasa. Murid-murid contohnya di sini, saudara, melangkah dengan sukacita. Lihat, sekarang mereka bisa melangkah dengan sukacita. Melangkah dengan kegembiraan. Melangkah dengan penuh semangat. Berjalan bersama-sama. Jadi orang yang sehati dan berjalan bersama-sama dengan penuh sukacita, orang itu akan mendapatkan berkat, mendapatkan mujizat Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, luar biasa apa yang terjadi kepada murid-murid. Mereka mendapatkan kasih Tuhan yang luar biasa. Dikatakan lagi di sini, saudara, di Kisah Para Rasul pasal yang ke-1, ayat yang ke-13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Sekali lagi, saudara, sampai mereka ke satu kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Selalu bersama-sama. Lihat mengapa Tuhan begitu rindu mencurahkan Roh Kudus kepada mereka. Karena kesehatian, kekompakan mereka luar biasa. Mereka bukan hanya bisa berjalan, mereka bukan hanya bisa menerima satu dengan yang lain. Mereka bukan hanya penuh dengan sukacita, tetapi masuk ke satu tempat bersama-sama. Berarti ada tujuan, dan tujuan itu menjadi goal dari mereka. Dan mereka masuk kepada tujuan itu bersama-sama. Luar biasa, saudara. Kalau orang sudah kompak, sudah sehati, masuk kepada tujuan yang sama, bahkan menjalani tujuan itu, pasti luar biasa, pasti dahsyat. Murid-murid menunjukkan bahwa mereka bisa sampai di tujuan dengan selamat, dengan penuh sukacita. Berarti tanda selanjutnya adalah sampai dengan selamat. Tuhan menibakan mereka dengan selamat. Perjalanan mereka dilalui dengan penuh damai sejahtera dan tiba dengan selamat. Hari ini Tuhan akan memberikan keselamatan kepada saudara dimanapun saudara berada. Apapun pergumulan masalah saudara, Tuhan akan memberikan keselamatannya, pertolongannya tepat pada waktunya.
Karena Tuhan melihat saudara, Tuhan melihat hati saudara, Tuhan melihat kasih saudara. Tuhan memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya yang percaya, yang mengandalkannya. Tuhan melihat persekutuan para murid, perjalanan yang jauh, tapi tidak membuat mereka lemah, tidak membuat mereka letih, tapi justru membuat mereka semakin sehati, semakin kuat. Tuhan memberikan keselamatan kepada mereka. Inilah mujizat yang luar biasa, saudara. Tuhan memberikan keselamatan. Tuhan menjamin dan Tuhan membuktikannya. Mujizat yang hebat adalah ketika Tuhan memberikan keselamatan kepada kita. Memberikan keselamatan kepada saudara, pada keluarga saudara. Firman Tuhan berkata, satu orang diselamatkan, seluruh keluargamu diselamatkan. Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat hati saudara. Orang-orang percaya. Orang-orang yang mengandalkannya. Hari ini, menjelang kedatangan yang kedua kali, menjelang pencurahan Roh Kudus, Tuhan ingin menyelamatkan umatnya. Tuhan ingin memberikan janjinya. Tuhan ingin memberikan kasihnya. Bahkan Tuhan ingin memberikan mujizatnya. Haleluya. Saudara-saudara yang ingin didoakan, ingin dicamah Tuhan, ingin menerima Roh Kudus, taruh tangan kanan saudara di dada, angkat tangan kirimu. Dan saudara-saudara ingin menyerahkan pergumulan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kanan saudara di dada, angkat tangan kirimu. Mari kita berdoa. Tuhan melihat tangan-tangan yang terangkat, Tuhan melihat hati-hati yang terbuka. Saat ini, kuasa Tuhan, Roh Kudus dinyatakan menjamah mereka, menguatkan yang lemah, memberikan penghiburan buat yang susah, memberikan damai sejahtera, sukacita, kemenangan-kemenangan yang besar, bahkan lebih dari sekedar kemenangan. Hari ini, hari berkat Tuhan, hari keselamatan, hari mujizat Tuhan, hari kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tetap memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus bersama dengan kita. Haleluya.